الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu telah sampai pada pembahasan Islam al-kainat. Islam ada dua, Islam syar'i dan Islam kauni. Islam syar'i dan Islam kauni. Islam syar'i, keislaman yang memberi manfaat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Inilah yang bermanfaat nantinya di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Keislaman inilah yang menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke dalam surga. Adapun Islam kauni, adapun Islam kauni, maka dialah Islam yang bermakna ketundukan secara kauni, secara pasti, secara kauni, pasti terjadi. Kafir dan beriman pasti tunduk terhadap ketentuan-ketentuan kauni. Keislaman ini atau ketundukan ini adalah keislaman, tetapi dia keislaman kauni. Yang dalam pembahasan itu beliau rahimahullahu taala menghubungkan bahawa keislaman kauni mengharuskan keislaman syar'i. Kalau kita memang tunduk kepada Allah, bahwa Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur kita, maka hendaknya kita tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau telah menyinggung sedikit pembahasan tentang sebab Allah yang menjadikan sebab, dan dia pula yang mentakdirkan sebab itu terjadi. Kemudian beliau memberi ilmu kepada kita bahawa tak ada satupun sebab yang berdiri sendiri, dan tak ada yang berdiri sendiri dalam menentukan segalanya, dan segalanya perlu hanya kepadanya
kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Kalau begitu, la ilaha illallah, dia semata yang berhak untuk disembah. Ketundukan terhadap la ilaha illallah, inilah Islam syar'i. Kemudian beliau menjelaskan dalil-dalil yang menegaskan ilmu ini, bahawa segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan kita untuk tunduk beribadah hanya kepadanya. Telah disebutkan dua ayat. Ayat yang selanjutnya beliau berkata, wa qala ta'ala 'anil Khalil alaihi salatu wassalam, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillah wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in 'ilma afala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunzil bihi 'alaykum sultana wa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladziina aamanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Khalil, orang yang sangat Allah cintai, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sungguh saya bari, berlepas, mimma, dari apapun, tusyrikun, yang kalian persekutukan. Terus, inni wajjahtu wajhiya, sungguh saya hanya menghadapkan wajahku. Kalau wajah berarti mewakili semua badan, lahir dan batin. Sungguh saya hadapkan wajahku, islamkan wajahku, lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa, hanya kepada yang mencipta langit-langit dan bumi. Saya islamkan, saya hadapkan secara hanifa, betul-betul jauh dari kesyirikan. Dipertegas, wa ma ana minal musyrikin, dan betul-betul saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Yan wahajjahu qaumu. Pada ayat selanjutnya, kaum Nabi Ibrahim mendebat Nabi Ibrahim, berusaha menentang ajaran mulia ini. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian mendebat saya tentang Allah, padahal sungguh Allah telah memberi hidayah kepadaku? Wala akhafu ma tusyrikuna bi, sementara saya sama sekali tidak takut terhadap apapun yang kalian sekutukan dengannya. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali hanya apa yang Rabbku kehendaki berupa apapun. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tadhakkarun. Rabbku melingkup segala sesuatu ilmunya. Ilmu Rabbku melingkup segala sesuatu. Maka tidakkah kalian sadar? Terjemahkan. Dan bagaimana saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan, sementara kalian tidak takut bahwa kalian telah melakukan kesyirikan kepada Allah, perbuatan yang betul-betul Allah tidak turunkan satupun hujjah atas kalian. Maka siapakah dari dua kelompok ini yang lebih pantas untuk mendapatkan keamanan? Jika kalian tahu, orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan imannya dengan kezaliman, merekalah yang penuh mendapatkan keamanan, dan merekalah
orang-orang yang berada di atas petunjuk. Baik, kita baca dulu. Beliau mendatangkan hadis untuk memperjelas makna ayat di atas. Wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna hadhihi al-ayata lamma nazalat shaqqa dhalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qalu ya Rasulullah ayyuna lam yalbis imanahu bidhul faqala innama huwa asy-syirk alam tasma'u ila qawli al-'abdi as-salih inna syirka la zulmun 'adzim. Kata beliau dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sungguh ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, tak kala turun yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya terhadap kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan penuh dan hidayah. Tak kala ayat ini turun, kata beliau, maka beratlah pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berat menerima ayat ini. Terbebani betul. So, kita mungkin ya santai-santai saja. So pertama memang tidak paham. Yang kedua, ya banyak-banyak tidak peduli kandungannya ayat begitu dan begitu, ya apa urusannya dengan saya. Ini keprihatinan yang sangat mendalam yang ada pada tubuh kaum muslimin. Sehingga bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan kemuliaan melalui ayat-ayat Al-Quran, sementara kita sendiri yang mensucikan kitab suci ini tidak mensucikannya dengan sebenar-benar pensucian. Bagi mereka ketika ayat ini turun, dan bagaimana beratnya, di sisi mana beratnya, mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak akan mencampurkan keimanannya dengan kezaliman? Sebab syaratnya ayat itu alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Cukup beriman tidak? Dilanjutkan, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Itu syaratnya. Beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Barulah ulaika lahumul amnu, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan, merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Sahabat Nabi sallallahu beriman, tetapi tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, berat bagi mereka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak akan mencampurkan keimanannya dengan kezaliman? Maka Nabi sallallahu memperjelas, memahamkan makna pada ayat ini. Kata Nabi sallallahu, innama huwa syirk. Kezaliman di sini tidak lain kecuali hanyalah kesyirikan. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qaulil 'abdi shalih? Tidakkah kalian mendengar kepada ucapan hamba yang saleh, yaitu Luqman, ketika berwasiat kepada anaknya? Dalam Al-Quran disebutkan wasiatnya, inna syirka la zulmun 'adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di sini jelas berarti dimaksudkan dengan ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan apa? Dengan kezaliman kesyirikan. Mereka yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Baik. Sekarang kita lihat mulai dari ayat yang di atas. Berkata,
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan Nabi Ibrahim khalilnya alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Dakwahnya Nabi Ibrahim, imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat dakwah kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sungguh saya berlepas benci, bermusuhan, mimma tusyrikun, dari apapun yang kalian sekutukan. Kan mudah memahami ini kalau ingat awal pembahasan bahwa manusia itu, ingat Al-Harith, apa hadits ini? Orang yang bergerak dengan keinginan. Ya, dan puncak yang diinginkan adalah sesuatu yang dicintai, yang diinginkan itu pasti akan menjadi Tuhan. Iya. Keduniaan bisa menjadi Tuhan kalau itu menjadi puncak gerakan keinginannya, kecintaannya. Iya. Kalau wanita, kalau kedudukan, kalau berhala, kalau apapun. Manusia pasti kesana. Nah, sekarang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lihat sebelumnya, pembahasan sebelumnya, manusia pasti mengarah. Iya. Pasti ada yang dia jadikan sebagai puncak yang dia cintai. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan berlepas dari semua yang disekutukan. Inni bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas dari apapun yang kalian sekutukan. Semuanya. Terus kemana arahnya Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiyya. Sungguh saya menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang mencipta langit dan bumi. Saya hadapkan wajahku. Wajah adalah sesuatu yang termulia, yang terdepan. Kalau sudah wajah menghadap berarti apa? Langit dan batin pun sudah menghadap ke sana. Makanya kalimat wajjahtu wajhiyya ini sudah mencakup apa? Diri secara lahir dan batin. Saya hadapkan kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Betul-betul hanya kepada Allah. Ingat, beliau hadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Dia tidak katakan kepada Allah, tetapi lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Dia yang mencipta langit dan bumi. Dan itu masuk akal, sejalan dengan fitrah. Dan harus ke sana, tidak boleh tidak. Harus arah tujuan puncak hanya kepada Dia yang memiliki, menguasai, mencipta semuanya. Kalau tidak, maka pasti akan semakin masuk ke dalam kesyirikan. Sebab itulah ketakaburan. Ingat pembahasan yang lalu, semakin takabur, semakin menjauh dari yang mencipta langit dan bumi. Berarti apa? Semakin masuk ke dalam kesyirikan. Kalimat ini sudah jelas, sebab sudah didahului, sudah berisi dari dua. Inni bari, sungguh saya bari, berlepas, benci terhadap semua yang kalian sekutukan. Kaumnya apa? Macam-macam kan tujuannya. Macam-macam kan yang dibesarkan kaumnya. Semuanya yang kalian sekutukan, saya lepas. Hebatnya ini, total. Kecuali, saya hanya hadapkan kepada Dia yang mencipta langit dan bumi. Ini dua kan sudah menunjukkan makna dari la ilaha illallah. Dan inilah makna Islam. Ini makna Islam syar'i. Tapi bersamaan dengan itu jamaah, sudah di awal beliau katakan inni bari, berlepas. Kemudian setelah itu beliau katakan sungguh saya hanya menghadapkan kepada Dia yang mencipta langit dan bumi. Beliau tambahkan lagi hanifan wa ma ana minal musyrikin.
hanifan. Saya hadapkan wajahku hanya kepada Dia yang mencipta langit dan bumi secara hanifan. Hanifan apa? Kokoh betul di atas kesucian ketulisan ini dan betul-betul jauh dari kesyirikan. Semakna dengan kalimat sebelumnya. Menguatkan, mempertegas, memperjelas bahwa betul-betul yang diinginkan perlepasan total dan pemurnian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi setelah kata hanifan, wa ma ana minal musyrikin, dan saya sama sekali tidak termasuk minal musyrikin, dari kalangan orang yang melakukan kesyirikan. Kata al-musyrikin mencakup syirik kecil. Beliau tidak termasuk walaupun sampai dalam bentuk syirik kecil. Tidak ada. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ayatnya. Kita pahami dulu ayat ini. Ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ingat, ini panutan ya. Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai apa? Panutan. Bukan untuk kita saja, tapi untuk Nabi Muhammad SAW juga. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan Rasulnya, anittabi', supaya engkau ya Muhammad ittabi', mengikuti millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim hanifa. Ini dia agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah Islam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini semua Islam yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam syar'i. Kalau kita pahami pembahasan ini, mudah bagi kita menjawab orang-orang yang menyelewengkan makna Islam dari Al-Quran kepada makna Islam kauni. Dan menganggap orang Yahudi, orang Nasara sekarang juga kaum muslimin. Tidak. Sebab mereka tidak melakukan bara', berlepas terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memurnikan, menghadapkan lahir dan batinnya hanya kepada yang mencipta langit dan bumi. Mereka tidak hanif dan mereka tidak menegaskan wa ma ana minal musyrikin. Kita kaum muslimin juga termasuk orang yang tidak, kalau hanya sekadar mengaku muslim sementara tidak mengimani, memahami, meyakini, mengamalkan hakikat dari Islam ini. Tidak ada. Dan jangan kita menganggap kalau sudah lama saya Islam berarti saya sudah tidak. Beda orang lamanya Islam di zamannya Nabi, sebab ada jaminan wahyu memberitahu imanmu sudah diakui, inimu sudah dibenarkan. Sekarang siapa yang mengakui kita? Kita dari dulu Islam, siapa yang mengatakan sudah benar? Saya ada yang berceramah, saya yang berceramah dan yang mendengarkan. Siapa yang menjamin jamaah? Saya menjamin. Kalimat ini jelas. Kita kembali kepada yang jelas. Jangan kembalikan kepada diri kita yang tidak jelas. Kembali kepada makna yang jelas. Kita ingin Islam, nyatakan inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan ini Nabi Ibrahim ucapkan di hadapan kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Berarti apa ini? Ibrahim itu orang sendiri ya. Nabi Ibrahim sendiri. Tidak ada kerabat pendukung. Hanya saja penentang utama. Tetangganya, negerinya, kerajaan seluruhnya menentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Manusia dipenuhi dengan kesyirikan. Total di muka bumi. Nabi Ibrahim diutus untuk menyerukan ini. Coba lihat. Ini suruhan yang paling berat yang tiada tandingannya. Ini suruhan yang paling berat. Terlalu kecil itu. Beratnya gunung. Terlalu kecil. Ini terlalu berat. Berat luar biasa. Mau menyatakan berlepas terhadap semua yang dibesarkan oleh orang-orang yang terlalu banyak ini. Apakah berupa bebatuan, berupa apapun yang merupakan ilah. Apa itu ilah? Sesuatu yang menjadi puncak maksud, puncak tujuan. Yang dibesarkan, yang dicintai, yang ditakuti.
Nabi Ibrahim mengatakan, saya berlepas dari semua yang kalian sekutukan. Ini dinyatakan, tidak disembunyikan. Dan saya hanya hadapkan kepada yang mencipta langit dan bumi. Kalimat mencipta langit dan bumi memberikan ketenangan dan jaminan keamanan. Jawaban yang betul-betul penuh akal, penuh hikmah, penuh fitrah, penuh keimanan. Sebab memang hanya yang mencipta langit dan bumi yang pantas diarahkan kepadanya maksud menjadi puncak segalanya. Apa jawaban kaumnya? Wahajjahu qaum. Kaumnya mendebat beliau. Debat beliau, ya kamu orang tersesat, apa macam-macam. Kemudian kaumnya mempertakut-takuti. Dua, kalau kita lihat dari ininya, dua. Tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kaumnya berusaha mendebat, supaya Nabi Ibrahim ragu ini dan itu. Kemudian didebat lagi dengan tekanan, mempertakuti. Nanti kamu kualat, nanti kamu apa, bahaya. Dua arah. Makanya apa jawaban Nabi Ibrahim? Apakah kalian debat saya tentang Allah, padahal dia telah memberi hidayah kepadaku? Ini debat pertama, berusaha menyesatkan Nabi Ibrahim. Bodoh punya mau. Saya sudah dapat hidayah ini. Mungkin. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak mungkin ada yang bisa menyesatkan. Nabi Ibrahim sudah dalam posisi ini, merasakan nikmatnya, terangnya di atas hidayah. Kau mau debat saya? Kau mau palingkan saya? Terus, apa kata Nabi Ibrahim selanjutnya? Wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi. Dan saya tidak takut terhadap apapun yang kalian sekutukan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Rabbku kehendaki. Artinya kenapa Nabi Ibrahim mengucapkan itu? Berarti apa? Kaumnya juga mempertakuti. Kalau kamu tidak buatkan sesajian, kalau kamu tidak lakukan ini, kalau kamu tidak mengarah ke sini, kalau hidupmu tidak membesarkan ini, kalau kamu tidak besarkan ini, kamu tidak berbagai macam yang menjadi maksud pujian pembesaran. Apakah kedudukan, keduniaan, wanita, berhala, bebatuan, jimat-jimat, pulau-pulau dan semuanya yang menjadi arah, maksud, pembesaran, pengagungan, pengharapan, permohonan, keselamatan dan semacam itu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak takut satupun. Yang saya takuti hanya apa yang Allah kehendaki kepada. Mereka berusaha merongrong Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kamu menyimpang dan dari sisi pertakutan. Ibrahim jawab, bahwa beliau betul-betul di atas hidayah dan beliau tidak takut sama sekali. Beliau tambah lagi, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku yang saya sembah, yang saya besarkan, yang saya agungkan, ilmunya melingkup segala sesuatu. Apa yang saya takut? Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian sadar? Tidakkah kalian berpikir? Kenapa sih harus takut? Sementara sama dia, sama mereka yang tidak tahu, yang tidak mengetahui, sama mereka yang di tangannya, bukan di tangannya bahaya dan manfaat. Sama mereka yang dicipta, bukan mencipta. Sama mereka yang dikuasai, bukan menguasai. Sama mereka yang diatur, bukan mengatur. Hanya saya takut. Nabi Ibrahim pertegas lagi. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Beliau mempertegas, kenapa sih harus takut? Bagaimana sih harus takut terhadap apa yang kalian sekutukan? Sementara kalian tidak takut terhadap apa? Kalian tidak takut terhadap kesyirikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang betul-betul Allah tidak turunkan keterangan. Dari dua kelompok ini mana kalian lebih pantas mendapatkan keamanan jika kalian tahu? Jadi Nabi Ibrahim kembalikan kepada mereka. Saya takut. Sementara kalian tidak takut, padahal kalian harus lebih takut. Sebab kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kaumnya Nabi Ibrahim meyakini Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tapi keyakinan rububiyah. Mereka yakini, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat di ayat terakhir, dua ini yang ditekankan. Aman dan petunjuk. Allah berfirman, alladzina amanu.
orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampurkan betul keimanannya dengan sedikit pun kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka yang mendapatkan keamanan total, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang betul-betul berada di atas petunjuk. Ayat yang terakhir ada yang di atas kan? Iya. Lafaznya berbeda, maknanya menekankan makna yang sama. Nabi Ibrahim menyatakan tauhid, tapi kaumnya mempertakuti dan menyatakan tersesat. Allah menjelaskan bahwa yang aman dan di atas kebenaran, tidak tersesat, adalah yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dan inilah ucapannya Nabi Ibrahim yang di atas. Itu kan keimanan. Keimanan, apa ucapannya Nabi Ibrahim di atas? Inni bari'um mimma tusyrikun. Itu apa itu? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Itu apa itu? Itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Ini apa? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Sudah pahami sekarang ayat ini? Iya. Sahabat Nabi SAW, ini ayat tidak turun sama dengan ayat sebelumnya. Ini ayat tidak turun sesuai dengan ayat sebelumnya. Ini ayat tersendiri turun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum. Ini tersendiri ayat ini turun. Iya. Kalau kita ya bisa pahami ayat sebelumnya. Iya, dengan bantuan peristiwa yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu. Sahabat Nabi sallallahu mengalami orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka memahami zahirnya. Kezaliman kata nakirah berada dalam susunan penafian. Berarti apa? Mencakup kezaliman terhadap diri. Siapa yang tidak bisa kira-kira siapa yang selamat dari kezaliman? Menzalimi dirinya, menzalimi anak istrinya, ayah hewan ternaknya, ininya. Pasti kita terjatuh dalam kezaliman. Sementara itu syarat, nanti tidak melakukan kezaliman baru dapatkan keamanan. Pasti berat. Sebab yang namanya manusia pasti terjatuh ke dalam kezaliman, tidak boleh tidak. Karena Nabi memperjelas kezaliman itu adalah kesyirikan. Kezaliman yang terbesar. Kalau begitu kezaliman di sini, zulmin di sini adalah kesyirikan, mencakup segala kesyirikan sebab dia berada dalam susunan penafian. Nakirah berada dalam susunan penafian umum. Keumuman apa? Keumuman kesyirikan. Siapa yang betul-betul selamat dari kesyirikan? Dia beriman, dia bertauhid, dia ikhlas, betul-betul selamat dari kesyirikan secara total, syirik kecil sekalipun, maka apa? Ulaika lahumul amnu. Mereka yang akan mendapatkan al-amnu. Al-amnu aman, pakai al. Ini kata jins pakai al, sehingga bermakna apa? Semua aman. Aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, disebutkan hidayahnya. Hidayah di dunia, alam barzakh, akhirat, dicakup semuanya. Kenapa? Imannya total, selamatnya dari syirik betul-betul total pula. Kita urai keamanan dan hidayah dunia, alam barzakh dan di akhirat ditentukan oleh iman dan selamatnya seseorang dari kesyirikan. Yang beriman kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, maka pasti tidak aman, pasti tidak berada di atas petunjuk sesuai dengan kadar kesyirikan itu. Jelas ini? Sesuai dengan kadarnya. Kalau kita lihat uraian sebelumnya, kesyirikan itu sangat luas. Iya, kesyirikan itu sangat luas. Kesyirikan itu sangat luas. Sebab kesyirikan adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengakui ada yang disembah, ada yang ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kita menjadi asal pembahasan kita. Apa itu ibadah? Apa itu menjadikan selain Allah sebagai ibadah? Menjadikannya sebagai puncak cinta, puncak harapan, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan, yang dimaksudkan padanya ibadah. Kapan ada selain Allah apapun, maka apa?
kita telah terjatuh ke dalam syirik. Besar dan kecil. Keterikatan hati di dalamnya sudah menjatuhkan. Ingat pembahasan lalu ketika Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, hamba dirham. Hamba dunia padahal dia memiliki dunia itu. Kenapa Nabi katakan celaka? Apa sifatnya? In u'tiya radiya wa illam yu'talam yarda. Jika diberi dia ridho. Jika tidak diberi, dia tidak ridho. Ternyata ini ukuran kenapa mereka menjadi hamba dunia. Sebab kalau dapat dia ridho, kalau tidak dapat dia marah. Ridho dan marahnya karena dunia, maka dia hamba dunia. Itu arah penghambaan. Jadi siapa yang ridho dan marahnya karena keduniaan, karena jabatan, karena wanita, karena uang, karena perkara-perkara itu, maka apa? Dia telah terhambakan. Berat. Memang kesyirikan saja di sini, tapi ini pun berat. Yang betul-betul beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman itu, maka mereka yang mendapatkan keamanan dan mereka betul-betul di atas petunjuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu kepada hadis ini juga. Hadis ini memberi ilmu kepada kita bahwa sahabat Nabi itu memahami ayat sesuai dengan zahirnya. Makanya ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, karena lafadznya dzulm, mereka pahami kezaliman secara umum. Termasuk mendolimi diri, mendolimi anak istri, mendolimi ini, mendolimi kezaliman secara umum. Kapan ada itu? Kalau sesuai dengan konteks ayat, ini lafadznya. Kapan ada itu berarti apa? Tidak mungkin dapat kamu. Berat bagi mereka. Nabi perjelas bahwa kezaliman yang dimaksudkan di sini kesyirikan. Itu memberi ilmu bahwa apa? Sahabat asalnya memahami sesuai dengan zahirnya, dan memang begitulah pengajaran dalam Islam. Kemudian dari sini juga kita bisa pahami bahwa zahir dari ayat itu harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang lain. Sesuaikan dengan dalil lain. Sahabat memahami zahirnya, kemudian Nabi luruskan dengan sabdanya, dengan ayat inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di sini perkara yang perlu dicermati. Ini kalau diurai di sini lahir kaidah tafsir yang sangat mendalam. Banyak orang terjatuh ke dalam kesesatan karena tidak berada di atas manhaj dalam memahami ayat. Memahami ayat, dia tidak kembali kepada zahirnya ayat. Istilahkan sekarang apa itu? Kontekstualnya. Tekstual zahirnya. Iya, tekstual. Soalnya bahasa Belanda. Baik. Jadi harus kembali kepada zahirnya. Ada orang yang tidak mau kembali kepada zahirnya. Salah, pasti tersesat. Iya. Seperti penafsiran batiniyah. Penafsiran akal-akalan. Yang tidak mau kembali, dia kembalikan kepada apa? Sekadar mau akal. Salah. Allah Maha tahu lafaz apa yang paling cocok. Allah paling pintar dalam mengucapkan. Wa man asdaqu minallahi qila. Ada lebih jujur, ada lebih bijak dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Lafaznya pasti lafaz yang paling benar, paling tepat, paling sempurna, paling tiada bandingannya. Harus sesuai dengan lafaz itu. Pahami sesuai dengan lafaz itu. Jelas? Ini ilmu. Banyak orang yang sesat di sini. Tetapi apa? Ada yang sudah paham di sini, sesat juga. Sebab apa? Tidak mau melanjutkan kaidahnya. Bahwa zahir itu harus disesuaikan pula dengan dalil-dalil yang lainnya. Jangan memahami zahirnya ayat kemudian melupakan ayat yang lainnya. Sebelumnya, ayat setelahnya. Hadis-hadis Nabi SAW. Kesemua ini adalah penjelasan Al-Quran. Tersesat. Pokoknya Allah bilang begini,
Dia tidak mempedulikan ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Dia tidak memerlukan ayat yang lainnya, hadis yang lainnya, keterangan dari Nabi SAW. Pokoknya dia hanya berpatokan dalam satu konteks. Dalam satu teks. Dalam satu lafaz. Itu saja yang dia perhatikan. Kebetulan lafaz itu sejalan dengan sesuatu yang memang sudah diyakini. Akan saya lepas ini ya, hancur keyakinan saya. Walaupun bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ini sesat. Dia sesat. Tetapi kesesatannya dia tetap kokohkan karena berdalil dengan ayat secara salah. Kalau dari sini, kalau antum bisa pahami, di sini bisa melihat bahwa banyak orang sesat tapi tetap pakai dalil dengan ayat. Disitulah hebatnya syaitan. Itulah hebatnya syaitan dalam menyesatkan seseorang. Kalau sudah masuk dalam kesesatan seperti ini kesesatan tingkat tinggi nih. Ada orang-orang bodoh, tidak belajar, tidak seperti itu caranya disesatkan. Sebab memang tidak mau tahu Quran dan Sunnah. Orang-orang bodoh macam-macam disesatkannya. Melalui mimpi kah, melalui adat, melalui apa kata orang nanti saya dianu orang, ya orang-orang begini saja. Kan banyak orang sesat karena sekedar itu saja. Tapi kapan sesatnya? Karena ayat yang digunakan, ayat yang salah dipahami, kemudian digunakan kepada makna yang batil, perbuatan yang batil, maka apa? Lebih dan sangat mengerikan. Ada orang sesat di situ. Kesesatan itu lebih mengerikan. Dan itu lebih mengerikan. Jalur kesesatan ini ada yang kembali kepada ilmu semata dan ada yang kembali kepada amalan. Sesat dia karena ilmunya sesat. Sebab perkara itu berhubungan dengan ilmu saja. Dan sesat dia karena berhubungan dengan amalan. Amalannya sesat karena salah dalam memahami. Ilmunya sesat karena salah dalam memahami. Tetapi kesesatan ini susah ditinggalkan sebab tetap menganggap dirinya, saya juga ada dalilnya ayat. Padahal ayat yang salah dia pahami. Camkan ini. Ini ilmu penting. Kalau untuk pahami ini, kita bisa memahami kenapa banyak ahli bid'ah itu susah meninggalkan bid'ahnya. Apalagi tokoh-tokoh bid'ah. Yang sudah jadikan pimpinan-pimpinan dalam bid'ah itu susah meninggalkannya. Sebab apa? Dia terkena tingkatan kesesatan ini. Dia sulit meninggalkannya. Sebab apa? Terlalu banyak racun. Yang salah dipahami dari ayat Al-Quran. Yang dia sudah yakini bahwa itu makna yang benar. Padahal makna yang salah. Yang mau dibawakan? Tidak mungkin saya salah. Saya kan punya ayat-ayat. Masa ayat salah? Ayat tidak salah. Tapi paham kamu terhadap ayat yang salah. Dan kekuatan kamu terhadap pahammu. Bukan ayat. Dalilmu kamu adalah pahamnya kamu. Itu dalilnya kamu. Bukan ayat. Kalau ayatnya bertentangan dengan apa yang kamu pahami. Sebab ayat tidak bertentangan dengan dalil yang lainnya. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah ma'akum bersama kalian aina ma kuntum dimanapun kalian berada. Coba lihat. Wa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah bersama kalian. Aina ma kuntum dimanapun kalian berada. Kalau begitu Allah di mana-mana. Kalau begitu, Allah tidak di atas langit. Itu kalau begitunya terus. Padahal pada ayat, kenapa dia paham di situ? Lihat, lahir apa? Lahir keyakinan sesat. Allah tidak di atas langit. Dia tolak ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia tolak ayat ini. Padahal ayat ini lebih banyak daripada ayat yang tadi. Tsumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu disebutkan dalam 7 surah. Wa huwa ma'akum, kata ma'iyah. Ini hanya disebutkan dalam 2 ayat. Dalam 2 surah. Kalau mau banyak-banyakan. Tetapi apa? Dia gunakan ayat itu yang salah dia pahami untuk mengatakan Allah tidak di atas langit. Tidak di atas arsy. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Tinggi di atas keyakinannya sebab ada ayatnya. Ayat yang salah dia pahami.
Bukan ayat. Bukan ayat yang dia pegangi. Paham yang salah yang dia pegangi. Akhirnya apa? Salah amalannya. Keyakinannya salah. Salah. Itu tadi apa? Kesalahan amalan. Kesalahan ilmu tadi. Kesalahan keyakinan. Menganggap Allah di mana-mana. Itu keyakinan salah. Kemudian lahir keyakinan lain. Allah tidak di atas langit. Itu keyakinan lain lagi yang lain. Kesalahan ilmu yang beraneka ragam. Muncul dan muncul berbagai macam kengerian-kengerian ilmu. Iya. Kenapa? Kalau Allah di mana-mana, iya. Kalau dia masuk ke WC, Allah di dalam juga. Meyakini Allah di dalam, kekafiran. Harus diyakini sama Allah di mana-mana. Iya. Allah di mana-mana, berarti ada dalam hatinya. Allah di mana-mana. Ini keyakinan ilmu semuanya. Kesesatan ilmu semuanya. Dari kesalahan dalam memahami ayat. Dalilnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lahir apa? Lahir amalan yang salah. Salatnya bagaimana? Salah. Iya. Dia mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Iya. Bahkan selanjutnya apa? Dia mau sholat, tidak sholat, tidak ada masalah. Sudah sampai dalam penyatuan kebersamaan dengan Allah yang sangat hebat sudah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya saya adalah Allah. Sebab ada di mana-mana. Sementara yang di mana-mana adalah makhluk. Kalau begitu semuanya adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini. Salah dalam memahami. Karena caranya menyadarkan yang seperti ini. Tidak bisa jamaah kecuali dengan orang yang memang mau membuka diri. Buka diri. Memang mau menerima. Tidak mematenkan dirinya selamat. Harus membuka diri. Mungkin saya salah dalam memahami, mungkin saya. Harus meyakini hanya Quran dan Sunnah. Harus meyakini bahwa ayat yang satu dengan ayat ini tidak saling bertentangan. Harus meyakini bahwa pahamnya para sahabat lebih benar. Pahamnya Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran seluruhnya. Harus meyakini bahwa pahamnya para ulama, murid-muridnya sahabat itu dijamin. Kalau mau ke situ, maka apa? Tinggal diarahkan. Pahammu itu disesuaikan dengan pahamnya mereka. Ada tidak yang mengatakan seperti itu? Kembalikan ke situ, gampang sekali. Sebab tidak ada sahabat Nabi SAW yang seperti itu. Memahami seperti itu. Apalagi kalau kita kembalikan kepada makna yang lebih jauh lagi. Kata ma'ah. Kata ma'ah dalam bahasa Arab. Kata ma'ah dalam bahasa Arab tidak mengharuskan bersama. Dalam arti di samping. Allah mengatakan wa huwa ma'ah. Dia Allah ma'ah. Ma'akum. Bersama dalam makna ma'ah. Dalam lafaz ma'ah dalam bahasa Arab. Ma'akum. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Ma'ah. Bersama. Dalam lafaz ma'ah. Apa makna ma'ah dalam bahasa Arab? Mutlaqul musahabah. Yang jelas ada musahabah. Makna musahabah di dalamnya. Ada seorang ibu mengatakan, pergi nak. Pergi mikir. Saya bersamamu. Benar itu, saya bersamamu. Kalau anaknya pergi merantau. Benar kan? Itu makna bersama. Bersama dia. Itu bersama juga. Apalagi kalau lebih dekat dari itu. Dilihat. Didengar. Pasti ini bersama kan? Ini merasakan bersama. Itu mana bersama. Walaupun tidak di samping. Kesalahan pahamnya adalah karena memahami ma'ah harus di samping. Harus lengket. Itu namanya bersama. Kalau memahami bahasa Arab. Lihat bulan. Bulan tinggi. Bulan purnama. Kemanapun kita mengarah, bulan bersama kita. Betul bersama? Betul tidak bersama? Gimana tidak bersama? Dia menyadari kita. Tetap di atas kita. Betul-betul bersama. Tapi di atas kan? Di atas kan? Dan tinggi di atas. Tapi tetap bersama. Kalau makhluk saja ada yang seperti itu, tinggi dan tetap bersama, maka tidakkah pencipta makhluk lebih pantas? Lebih bisa. Apalagi memang Allah Maha melihat. Ya Allah lihat semuanya. Allah dengar semuanya. Allah sesuai semuanya. Allah lingkup semuanya. Kalau begitu betul-betul Allah Maha
Allah bersama kita. Dan dia tetap tinggi di atas arsy-Nya. Dalam memahami ayat, Masya Allah, tenang. Dalam perkara akidah yang dari dulu para ulama jelaskan, tetap masih banyak orang yang sesat. Dari dulu. Sampai dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ini perkara ini. Sebab Nabi Musa juga mendakwahkan ini. Dan Fir'aun yang menentang Allah di atas langit. Fir'aun yang menentang. Nabi Musa dakwahkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Fir'aun memerintahkan Haman, "Ya Haman ibni Sarha." Wahai Haman, buatkan untuk saya bangunan tinggi. Mau apa? Mau melihat. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Kenapa? Seandainya Musa dakwahkan di atas. Makanya mengatakan Allah di mana-mana, menentang Allah di atas itu pengikutnya Fir'aun. Ini penjelasan sudah dari dulu. Tapi tetap orang banyak yang sesat. Apalagi kalau memang ayatnya belum pernah dikaji. Ayatnya belum pernah dikaji. Bid'ahnya baru muncul sekarang. Pakai dalil ayat juga. Bagaimana bisa diluruskan? Kemudian orangnya menutup diri. Memang tidak mau belajar. Gimana bisa diluruskan? Perasaan saja yang main. Kalau dikasih dalil, emosi yang muncul. Dalilnya katanya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat ilmu. Metode dalam memahami ayat. Ini Sahih Bukhari dan Muslim ini peristiwa. Benar peristiwanya ini. Sahabat memahami sesuai dengan zahirnya. Dan kemampuan bahasanya sahabat. Ini dulu. Memahami sesuai zahirnya itu bagaimana itu? Itu dengan kemampuan bahasa tingkat tinggi. Kalau kita yang baca ini, dari mana sampai apa yang berat ini? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Apa yang berat ini? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Apa yang berat? Kita tidak memahami kata zulm bentuk nakira berada dalam susunan penafian. Mencakup segala kezaliman. Sementara siapa yang melepaskan dirinya dari kezaliman? Tidak mungkin bisa lepas. Sementara itu jaminan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berat, pasti berat. Ini sahabat yang memahami. Ingat, puncak kehebatan berbahasa itu berada pada zamannya Nabi. Kesempurnaan bahasa Arab, perkembangan bahasa Arab itu puncaknya di zamannya Nabi. Makanya Al-Quran turun dengan apa? Kesempurnaan bahasa yang tiada tandingannya. Kalau sekarang ulama sekarang saja perlu kamus. Tetap perlu melihat apa maknanya. Kalau dulu orang musyrik saja tidak perlu kamus. Tapi bahasa Arab terjaga, terbukukan itu. Bisa dipahami. Tapi memahami zahirnya itu, memahami zahirnya ayat dan hadis itu tidak cukup dengan kemampuan bahasa. Diperlukan juga kemampuan ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, usul fiqh, ilmu akidah dan banyak lagi perkara. Kemudian apa lagi dalam menafsirkan? Kita perlukan apa? Ilmu tentang sanad untuk mengetahui ini penafsirannya siapa, sanadnya benar atau tidak, sampai ke sana atau tidak, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah beritakan kepada kita dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ini. Untuk apa jamaah? Untuk jadi pelajaran bagi kita. Bahwa demikianlah Islam yang sebenarnya. Harus inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nanti dengan keimanan yang betul-betul selamat dari kesyirikan, baru seseorang mendapatkan apa? Keamanan dan betul-betul di atas petunjuk. Dan ini memerlukan ilmu jamaah, memerlukan amalan, ilmu dan amalan yang terus bergandengan
ilmu dan amalannya terus bergandengan. Iya, tidak ada seorang pun di antara kita yang aman. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang terjamin. Karena itu terus pelajari, terus ilmui, terus amalkan supaya kita semakin mengetahui jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk kokoh di jalannya, ditambah ilmunya, diterima amalannya. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.